Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang transportasi umum, solusi hemat energi. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Ingin tahu tentang topik ini? Simak lebih lanjut. Coba lihat deh di sekitar kita. Setiap pagi, setiap sore, jalanan macet parah. Ratusan bahkan ribuan kendaraan pribadi bergerak sangat pelan, atau bahkan kadang berhenti total. Kebanyakan hanya berisi 1 orang. Pertanyaannya, apakah kita hanya membuang waktu di jalan? Tentu tidak. Kita juga sedang membuang sesuatu yang jauh lebih berharga. Yap, energi, khususnya bahan bakar. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Energi ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui ialah energi air, angin, matahari, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui, contohnya adalah bahan bakar. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana cara untuk menghemat energi bahan bakar tersebut. Karena dengan menghemat energi, berarti sudah berkontribusi untuk menjaga bumi agar lebih baik lagi. Jabodetabek. Yap, sebuah kawasan yang dimana lebih dari 30 juta jiwa hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Tentunya mereka semua bekerja ke pusat kota, dan yang tentunya ada proses komuter di sana. Kebanyakan orang pasti memilih untuk menaiki kendaraan pribadinya untuk pergi bekerja, yang tentunya dapat memboros energi dan membuat kemacetan semakin parah. Oleh karena itu, penting untuk dibangun sistem transportasi umum berbasis di Jabodetabek. Transportasi umum itu sangat krusial adanya. Menurut Kementerian Perhubungan, sektor transportasi di Indonesia adalah salah satu pengguna energi bumi terbesar, mendominasi konsumsi energi nasional kurang lebih 40%, dan mayoritasnya didominasi oleh transportasi darat, yaitu kendaraan bermotor pribadi. Bayangkan, satu mobil membawa 1 orang dengan menggunakan 1 mesin. Sementara pada bus ataupun kereta membawa puluhan bahkan ratusan orang dengan hanya menggunakan 1 mesin yang jauh lebih efisien per penumpang. Di sini kita ambil contoh sederhana.
mobil pribadi rata-rata di Indonesia mungkin menghabiskan kurang lebih 1 liter bensin untuk menempuh jarak sepanjang 10-12 km. Dalam kondisi macet, konsumsinya bisa mungkin jauh lebih boros. Sekarang lihat pada bus. Misalnya, satu bus menghabiskan 20 liter untuk jarak sepanjang 100 km. Konsumsi bus tersebut terlihat lebih boros kan? Tetapi tunggu dulu. Bus itu bisa mengangkut sebanyak 40-60 orang. Mari kita hitung efisiensinya. Jika bus membawa 50 orang pada saat rush hour, berarti sudah menghemat konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan mobil yang hanya 10-12 km per liter. Belum lagi kalau di mobil itu sendiri. Pasti terasa perbedaannya kan? Apalagi sekarang dengan adanya kehadiran bus listrik yang jauh lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Dengan adanya bus listrik ini membuat keadaan bumi menjadi lebih stabil dari fenomena urban heat island. Ditambah lagi jumlah armada yang terus diupgrade tiap tahunnya membuat penumpang merasakan kenyamanan saat naik transportasi umum, yang membuat peningkatan drastis terhadap penggunaan transportasi umum secara berkala. Setiap kali kita memilih naik transportasi umum, kita menghemat energi berkali-kali lipat dibandingkan dengan hanya mengemudi di mobil pribadi. Hemat energi bukan cuma soal bensin yang kita pakai. Memilih untuk menggunakan transportasi umum adalah sebuah game changer, yaitu keputusan kecil dengan dampak yang besar dan meluas, terutama jika kita melihatnya dari perspektif penghematan energi yang berlipat ganda dibandingkan kita mengemudi kendaraan pribadi. Dampak positif ini langsung terasa di berbagai lini. Pertama, dan yang paling penting untuk kita sadari adalah bahwa kita dapat membantu mengurangi kebutuhan bahan bakar minyak. Coba bayangkan, negara kita ini masih sangat bergantung pada BBM, yang sebagian besar masih harus diimpor dan disubsidi secara besar-besaran oleh pemerintah. Setiap kursi yang terisi di kereta atau bus berarti ada satu mobil pribadi yang tidak perlu menyedot bensin. Kalau ini dilakukan oleh jutaan orang, beban subsidi dan impor negara kita bisa berkurang drastis dan dananya bisa dialihkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat. Lalu, dampak kedua yang langsung kita rasakan saat di jalanan, yaitu mengurai kemacetan dan membuat waktu jadi lebih efisien. Ini logika sederhana. Satu bus itu bisa menggantikan puluhan mobil pribadi di jalanan. Kalau jalanan lebih lenggang, kita semua dapat untungnya. Selain waktu tempuh yang jadi lebih pasti, kendaraan yang tersisa pun tidak perlu sering-sering hadir saat macet total. Ini juga secara otomatis dapat memangkas konsumsi BBM tadi, dan mereka juga mendapatkan efek positif yang tentu saja dapat membawa kita ke isu lingkungan, yaitu udara menjadi lebih bersih dan bumi menjadi lebih sehat. Ini adalah kontribusi yang tepat untuk memperbaiki kualitas udara pada kota. Semakin sedikit
asap knalpot dari kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, maka sedikit juga emisi gas rumah kaca yang kita hasilkan. Kota yang udaranya bersih berarti resiko penyakit pernapasannya berkurang, dan secara keseluruhan masyarakatnya jadi lebih sehat dan hidup lebih nyaman. Yang ketiga, semakin banyak dari kita yang menggunakan angkutan publik, maka semakin besar intensif yang muncul untuk mendorong inovasi transportasi hijau melalui pemerintah dan berbagai operator yang akan terpacu untuk berinvestasi dan memperbarui sistem. Ambil contoh upaya elektrifikasi bus yang lagi gencar dibahas, yaitu soal bus listrik yang mampu menghemat biaya operasional hingga 30%. Nah, partisipasi kita ini adalah dukungan nyata untuk mempercepat transisi menuju masa depan Jakarta yang lebih modern dan ramah lingkungan. Dan terakhir, ada penghematan finansial. Ini bonus yang kita dapatkan. Coba deh hitung-hitung berapa banyak uang yang bisa kita tabung dari biaya bensin, parkir, tarif tol, dan belum lagi biaya perawatan kendaraan pribadi yang rutin seperti ganti oli dan juga ban. Uang yang dihemat itu jumlahnya lumayan kan? Tentunya ini bisa kita pakai buat investasi, healing, ataupun kebutuhan keluarga yang lebih penting. Pokoknya, transportasi umum itu jauh lebih bersahabat di dompet kita. Oke, di sini kita sudah tahu kan dampaknya sangat besar. Tapi bagaimana cara memulainya? Mungkin ada yang bilang transportasi umum di kotaku belum lengkap ataupun nyaman. Wajar, infrastruktur itu butuh waktu. Tapi langkah kecil kita hari ini menentukan kualitas layanan di masa depan. Ambil contoh dari Transjakarta yang awalnya merintis dengan membuka koridor 1 saja. Sekarang sudah ada di kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Bogor. Ambil contoh lagi, saat itu kereta di Indonesia masih dalam masa gelapnya, di mana terjadi banyaknya peristiwa kecelakaan yang menimpanya. Dari sini muncullah ide untuk mendirikan komuter lain dengan syarat kereta-kereta yang beroperasi tidak dapat dinaiki di atapnya, dan semua penumpang harus berada dalam kereta. Langkah ini menjadi bukti transformasi di Indonesia. Di saat negara lain seperti India dan Bangladesh masih menerapkan sistem ini, Indonesia beruntung bisa lepas dari itu semua. Dan ini mendapat respon positif dari masyarakat yang sekarang sudah menjadi penghubung dari tempat tinggal mereka menuju tempat untuk bekerja. Oke, dari video yang sudah dibahas tentang cara bagaimana menghemat energi dengan naik transportasi umum, saya rasa video dari kami sudah cukup. Jika ada kesalahan maupun kurang kata di dalam video ini, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.